Jadi alhamdulillah kita masuk materi yang ke satu, materi satu dari buku yang ketiga deh. Jadi artinya makna hakikat atau makna hakikat dari rahasia Allah, makna hakikat rahasia Allah. Nah, jadi kita akan memahami hadis qudsi. Ada yang kata para ulama bahwa itu adalah perkataan orang-orang ma'rifat. Di antaranya itu al-insanu sirri wa ana sirruhu. Mendapat kita terjemahkan al-insan, manusia itu, sirri, rahasiaku, wa ana, dan aku, sirruhu, rahasianya. Jadi yang nak kita ketahui, karena tidak betul-betul tuh bisa terpeleset kita pemahamannya. Nah, di situ menunjukkan bahwa manusia itu menurut Allah bahwa manusia itu katanya adalah rahasiaku sekaligus dan aku juga rahasia manusia. Nah, jadi yang menjadi pokok pembicaraan itu adalah manusia sebagai rahasia Allah. Nah, menurut kita Pak, rahasia berarti ada yang dirahasiakan. Misalnya si A, bahwa si B itu adalah rahasiaku. Si A adalah kata si A, si B adalah rahasiaku, dan aku pun rahasia si B. Nah, berarti di situ ada A, ada B, Pak. Kan gitu ya? Berarti ada A, ada B. Berarti A bukan B. Kan gitu ya? B bukan A. Manusia adalah rahasiaku. Berarti aku kata Allah, kemudian ada manusia, ada Allah, ada manusia. Berarti manusia bukan Allah, Allah pun bukan manusia. Ya pokok. Karena kita punya rahasia, misalnya misalnya saya kan punya rahasia. Rahasia itu ada di dalam pen di dalam spidol. Rahasia saya ada di spidol. Maka spidol itu bukan saya, tapi rahasia saya. Nah, terbongkar rahasia saya, maka terbongkar saya, Pak. Ya gaya jatuh teh. Mangkelah nanti ngapain tang sampai manusia yang Allah jadikan rahasia, padahal banyak makhluknya. Karena manusia itu adalah standar untuknya. Jadi sebagai standar, sebagai ukuran. Nah, kalau terbongkar nanti manusia itu, maka secara tidak langsung akan terbongkar Allah. Maka kita secara tidak langsung kalau mengenal manusia, dah kita kenal manusia, maka pasti secara tidak langsung kita mengenal Allah. Makalah kan ada kata-kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Nah, jadi manusia itu adalah rahasianya Allah. Nah, maka rahasia itulah yang nak kita cari. Agar yang punya rahasia dapat kita ketahui. Nah, kandaangkan menganalkan dan perlu manusia alam semesta kan gaya. Tapi Allah menyebutkan yang lebih pas adalah kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah mikrokosmos. Jadi alam kecil. Nah, alam kecil, apa yang ada pada alam besar sebenarnya tergambar di alam kecil.
Apa yang ada di alam kecil sebenarnya ada juga di alam besar. Jadi gambarannya alam besar itu kita melihat hanya di alam kecil aja. Makanya menurut para ulama surga itu ada pada diri manusia. Surga ada pada diri manusia, neraka ada juga pada diri manusia. Senang dan susah ada pada diri manusia, sehat dan sakit, kemudian baik dan buruk ada pada manusia. Kemudian surga neraka, kemudian Ka'bahnya, kemudian ada Baitul Ma'murnya, arasnya, kemudian langit dan bumi ada pada manusia, rumput hutan ada pada manusia gambarannya. Maka dengan kita melihat manusia, meneliti manusia, maka akan terbongkar nanti yang sebagai pencipta. Sebagai pencipta. Lalu apa sih rahasianya itu? Yang disebut rahasia Allah manusia itu apanya? Nah, kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari 2 unsur. Baru disebut manusia apabila dia terdiri dari 2 unsur. Yang pertama adalah ruh. Yang kedua adalah jasad. Baru disebut manusia. Ada ruh, ada jasad. Mun ruh tolen bukan manusia masih, belum lengkap, belum insan kamil namanya. Nah, kemudian jasad tolen pun juga belum bisa. Tapi kalau dia dah bergabung 2, maka ruh dan jasad bersatu, maka disebutlah manusia, al-insan, atau Bani Adam, anak Adam, atau Anas, manusia. Itu ya. Lalu mana disebut rahasianya? Mana tempat rahasia? Akan gede. Pastikan mun kita merahasiakan, kita kan rahasia kita ya ada 2 Pak, rahasia kita. Mun kita itu rahasia kita ada 2. Mundaan baik, jelek. Yang nak ditapurkan deh, ya iya. Mun terbongkar kita ya, terbongkar kita Pak. Setiap manusia pasti ada rahasianya. Gaya juga Allah. Bahaya mengetahuan rahasia ikut kan gaya. Berarti kita memiliki rahasia. Rahasia yang kita miliki bukan kita sebenarnya, tapi membuat kita kena kenal. Menjelek rahasia kita ketahuan, berarti kena kenal jelek kita. Mun baik kena kenal baik. Nah, misalnya baiklah. Nah, rahasianya pasti ditempatkan ke sesuatu tempat. Munda ya bukan rahasia namanya. Misalnya itu rahasia saya itu gosoang surat tanah hektar-hektar. Kan hektar-hektar kan dia. Tuh simpan tuh rahasia itu ya. Barang orang tidak tahu bahwa kita itu kaya, kekayaan ada di situ, tidak tahu kan? Maka disimpan itu di mana? Di dalam lemari Pak, di dalam lemari dalam kotak aja. Jadi rahasia mesti harus disimpan di tempat yang rahasia juga. Sama juga dengan Allah, bahwa manusia adalah rahasia Allah, maka harus disimpan. Jadi yang mana rahasia Allah? Yang manusia itu. Sedangkan manusia itu ada 2 jenis. Ada yang ruh, ada yang jasad. Nah, mau langsung dipadahkan dah langsung laka teh. Ulang. Anak do berelon dulu. Jadi kan kita ngulang yang kan, karena sebelum ruh kan ada gitu kan, sebelum misalnya Allah kan waktu yang lalu kan kita kata Allah ingin menciptakan segala sesuatu, ingin dikenal Allah, ingin dikenal.
Maka lalu Allah ciptakanlah yang pertama, yang biasa disebut dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah yang biasa disebut dengan Nur Ahmad atau Nur Muhammad, atau bisa juga disebut dengan ruh. Jadi Nur Muhammad itu berasal dari nurnya Allah. Jadi dari nur zatnya Allah terciptalah Nur Muhammad atau terpancarlah Nur Muhammad. Dari situlah nanti Allah ingin dikenal lebih banyak lagi, bukan hanya sekedar dengan Nur Muhammad, tapi kepada seluruh makhluknya dan seluruh alam semesta. Di antaranya adalah para ruh, para arwah, yaitu ruh-ruh, baik ruh manusia, ruh setan, iblis, jin, ruh malaikat, ruh binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya punya ruh. Manusia pun punya ruh, cuma ruh yang terbesar dari seluruh makhluk Allah adalah ruh manusia yang diciptakan lebih sempurna. Sehingga pengenalannya pun harus kepada manusia aja. Kalau yang lain cukup mewakili. Mudah manusia mewakili, berarti yang lain ikut juga jadinya. Maka disitulah tadi pada saat Allah dengan Nur Muhammad, maka Nur Muhammad itulah sebagai rahasia Allah sebenarnya. Tapi tidak luas, maka Allah perluas. Maka yang menjadi rahasia Allah itu selain dari Nur Muhammad yang pertama, setelah itu nanti maka ruh itulah nanti, kalau membahas kita manusia itulah nanti yang sebagai rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengetahui manusia, maka kita mengetahui yang namanya Nur Muhammad. Dengan mengetahui Nur Muhammad, maka kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat di situ. Jadi yang sebagai rahasia Allah, manusia sebagai rahasia Allah sebenarnya yang mana? Yang itu Pak, ruh. Karena ruh itulah yang dekat sekali dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad dekat sekali dengan Allah. Itulah yang dirahasiakan Allah. Karena itulah yang namanya sifatnya Allah. Mencari sifat Allah ialah yang ada pada ruh. Sehingga ruh itu kan bisa kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Dengan adanya ilah ruh tadi bisa jadi berkuasa, kemudian bisa berkehendak, kemudian bisa berilmu, kemudian bisa hidup, kemudian bisa mendengar, melihat dan berkata-kata. Jadi yang berkata-kata, melihat, ilmu dan sebagainya adalah ruh. Ruh itulah yang Allah rahasiakan. Itu rahasia Allah. Lalu di mana dia nyimpannya? Pasti rahasia, pasti disimpan di suatu tempat. Lalu penyimpanannya di jasad. Dengan jasad maka tampaklah ruh. Jadi rahasia itu ada pada jasad. Terbongkar jasad, nampak jasad itu, terbongkar jasad, maka nampaklah ruh. Ruh nampak, maka nampaklah Allah. Kalau dari situ nampaklah Nur Muhammad, kemudian nampaklah Allah, maka terbongkarlah. Makalah barang siapa yang mengenal manusia, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kita kenal jasad ngape tak bergerak, jasad ini tak bisa melihat, tapi sekalian tak bisa mati. Padahal utuh, matanya ada, telinganya ada, tapi tak lalu bisa ngapa-ngapa. Yang iya bisa, pasti ada di dalamnya itu. Terbongkar. Oh, ternyata yang menggerakkan tubuh tadi ada orangnya, yang biasa disebut dengan ruh.
Ruh itu diutus dari siapa? Rahasia itu ruh itu diutus dari siapa? Tang tiba-tiba ada. Mustahil dia tiba-tiba ada. Pasti yang ada yang mengadakannya. Oh, yang mengadakannya adalah Allah. Makanya nyatalah Allah. Jadi sebenarnya rahasia itu Pak bahasa kita, Allah nak melihatkan dirinya. Mun bahasa kita rahasia kan disembunyikan kan dia. Mun bahasa kita nak bongkar dirinya. Rahasia itu lewat manusia. Lewat manusia Allah nak bongkar dirinya. Sapi sebenarnya aku itu diletakkannya lah yang anak ya ruh, kemudian ke dalam jasad, maka disebut manusia, disebut insan. Nah, menurut tolen belum Pak. Nah, disebut insan manusia. Nah, sebenarnya Allah nak memperkenalkan dirinya sebenarnya dengan melalui rahasia. Rahasia itu artinya yang betul-betul disembunyikan, betul-betul yang dianggap penting, perlu bagi seseorang kalau rahasia itu. Nah, ya. Jadi dapat kita nokkan, maka rahasia manusia, rahasia Allah itu sebenarnya ada pada ruh kita. Dan penempatan ruh itu, tempatan rahasia itu ada pada diri kita juga di dalam jasad. Nah, maka itulah itu tidak bisa dipisahkan tuh ruh dengan jasad ya, penempatannya. Karena dah milik rahasia. Tempat itu dah milik rahasia. Gaya juga itu, dan aku adalah rahasianya. Nah, maka Allah menempatkan dirinya. Allah meliputi diri yang namanya ruh dan jasad, sehingga manusia pun sebagai rahasia Allah, Allah pun sebagai rahasia manusia. Jadi saling mengenal dan dikenal. Makanya kita mengenal manusia adalah mengenalnya Allah. Kita mengenal karena dikenalkan oleh Allah. Jadi itu adalah anaknya makna hakikat. Jadi jangan sampai kita bahwa manusia itu sama dengan Allah. Ya. Pede lah. Cobalah Bapak punya rahasia. Sama ke dengan Bapak. Rahasia hidup nyurangnya iya. Iya balam itu bongkar tu rahasia hidup kita. Misalnya kita kaya kan miskin, kita nak menyembunyikan miskin, padahal kita kaya kan, kita sembunyikan miskin, kita rahasiakan kekayaan. Nah, ya, pasti ditempatkan ya kekayaan kita di mana? Entah di bank mana, entah di bank Swiss ke, di bank California ke, asal terbakar. Dia habis si anak di mana? Rahasia ya Pak namanya. Dan rahasia pasti ada tempatnya. Itulah rahasia Allah adalah manusia. Rahasia yang dirahasiakan Allah adalah ruh. Kemudian tempatnya adalah jasad. Ialah barangkali yang jadi anak kita. Mungkin tidak diagak yang nak dibicarakan. Bertanya kondisi kan? Sudah nak bertanya. Kita cukupkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.